Satu hal yang harus dilakukan mahasiswa supaya dunia kuliahnya bisa terbantu 95%. Apa itu? Rajin baca berita. Satu aktivitas yang sebenarnya simple, mungkin kalian bisa lakukan itu paling 10-15 menit di pagi hari atau misalnya saat kalian lagi istirahat gitu. Tapi kalau kalian rutinin untuk selalu update berita setiap hari, itu akan merubah hidup kalian sebagai mahasiswa. Apa aja yang berubah? Yang pertama adalah kalian update dengan situasi saat ini. Nah, di dunia perkuliahan itu kan sering banget kita diajak diskusi. Kita sering banget mengangkat case-case terbaru yang disambungkan sama materi kuliah. Nah, kalau kalian tahu nih situasi saat ini, terus kalian baca kan, kok bisa ya hal ini terjadi? Apa hubungannya kondisi A dengan yang terjadi saat ini? Nah, otomatis kalian akan punya isinya gitu ketika kalian di kelas. Minimal kalian bisa memahami apa yang dibicarakan sama dosen. Dan maksimalnya adalah kalian bisa menjawab gitu, kalian bisa merespon, kalian bisa bahkan berdiskusi gitu dengan dosen kalian sendiri. So itu akan menjadi nilai tambah bagi seorang mahasiswa. Yang kedua adalah manfaat dari baca berita. Kalian bisa lebih cerdas dalam mengambil keputusan atau dalam mengambil langkah apapun dalam hidup kalian. Sesimpel misalnya kayak gini, kalian adalah mahasiswa yang punya uang jajan gitu kan. Nah, ketika kalian baca berita, keputusan kemana uang ini akan pergi, apakah akan kalian belanjakan, atau akan kalian tabung, atau akan kalian investasikan, atau akan kalian pakai untuk kegiatan yang tidak baik, itu cukup ditentukan dengan apa yang kalian konsumsi di pagi hari atau informasi apa yang kalian dapatkan sebelumnya. Nah, jadi kenapa aku sangat menyarankan baca berita? Agar keputusan-keputusan yang kalian ambil sebagai mahasiswa itu bisa lebih bijak dengan informasi yang sebelumnya kalian konsumsi. Begitu. Dan alasan ketiga kenapa kalian harus baca berita setiap hari minimal 1, 2, 3 berita adalah sesederhana kalian bisa menjalankan peran kalian sebagai mahasiswa dengan lebih baik. Karena sebagai mahasiswa, tidak jauh-jauh tugas kita itu adalah membuat esai, menganalisis, terus mempresentasikan sesuatu, mendiskusikan sesuatu. Jadi public speaking, terus menulis itu adalah dua hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang mahasiswa. Nah, kalau kalian terbiasa baca berita, dari segi tulisan, itu tulisan kalian setidaknya sesuai dengan EYD gitu ya, paling atau enggak kosakata kalian tuh tinggi gitu, banyak kosakata akademik yang bisa kalian gunakan saat kalian mengerjakan tugas. Dan semakin banyak kalian memasukkan input yang positif ke dalam otak kalian, maka yang keluar pun juga akan semakin banyak positif. Yang keluar nih fungsinya buat apa ya? Ketika kalian berdiskusi, ketika kalian harus mempresentasikan sesuatu, kosakata yang kalian keluarkan atau sesederhana cara kalian menyusun kalimat, itu tuh akan sangat dipengaruhi kalau kalian terbiasa membaca berita. Karena berita itu kan runut ya teman-teman, runut, kemudian SPOK gitu kan, dan sometimes ada sastra-sastranya gitu. Nah, ketika kalian masukkan itu rajin gitu kan, memasukkan itu ke dalam otak kalian, ya bukan tidak mungkin outputnya atau hasilnya berupa komunikasi yang kalian sampaikan lewat mulut kalian itu juga akan baik gitu. So, itulah minimal 3 manfaat yang kalian dapatkan ketika kalian rajin membaca berita. Kalau ada manfaat yang lain atau ada rekomendasi berita, media yang perlu dibaca oleh mahasiswa, coba tulis di kolom komentar ya, biar kita buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia semakin berkualitas. Oke?